yang dipukul juga tampar saya pernah. Terus dia ngakunya sebagai pengikutnya Nyi Blorong katanya. Ada juga yang ngaku-ngaku sebagai Nabi Khidir. Wah, itu ngaku Nabi Khidir. Sampai di ruang ruqyah itu karpetnya diangkat gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Melakukan ritual-ritual syirik ya, seperti mandi kembang 7 rupa ya. Itu akan mendatangkan khodam dari bangsa jin ke dalam tubuhnya. Apakah untuk pemisah antara rumah tangga suami dan istri ya, namanya zikir sihir tafrik ya, sihir pemisah ya, hubungan rumah tangga, yang mana hal itu sangat disukai oleh iblis ya. Katanya untuk keselamatan dia minta ke gurunya ya. Ya mungkin gurunya itu ya dalam tanda kutip dukun mungkin ya. Dikasihlah itu tanah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sehat Selamanya bersama Pusat Bekam. Kali ini kita akan membahas kesehatan dari sisi medis, spiritual, dan pengalaman nyata yang jarang dibahas di tempat lain. Di episode ini, kita akan mengupas sebuah topik yang selama ini masih menjadi misteri dan seringkali menimbulkan tanda tanya, yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang terkena sihir dan gangguan jin, dan apa solusinya. Bersama kita telah hadir narasumber yang telah berpengalaman nih dalam menangani berbagai kasus spiritual ruqyah syariah. Ada Ustadz Dwi Bagus dari trainer PT Pusat Bekam Internasional dan juga praktisi ruqyah yang dikenal karena pendekatannya yang ilmiah dan Qur'ani. Nah, selamat datang Ustadz Dwi. Sehat Ustadz Dwi? Alhamdulillah sehat. Ustadz Dwi, boleh diceritakan nih, Ustadz Dwi sudah berapa lama menekuni ruqyah ini Ustadz Dwi? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan, saya menekuni ruqyah kurang lebih, saya masuk di PBR di tahun 2013, kurang lebih sudah 12 tahun. Tapi dari sebelum masuk Pusat Bekam, saya sudah sering ikut ruqyah juga dan ikut pelatihan ruqyah kurang lebih mungkin hampir sekitar, kalau di total 14 tahun mungkin. Wah, cukup lama ya Ustadz Dwi ya. Wah, kayaknya nih udah menangani berbagai hal di dunia ruqyah ini Ustadz Dwi. Nanti boleh diceritakan nih pengalaman-pengalaman seputar, mungkin nanti ada pasien seperti apa atau pasien yang kayak gimana, nanti boleh diceritakan di sesi cerita Ustadz Dwi. Sebelum ke situ Ustadz Dwi, saya mau bertanya nih Ustadz Dwi. Yang pertama, mengenai dunia gaib dan jin ini. Ustadz Dwi, mungkin kita masih bingung nih sebenarnya, jika apakah jin itu benar-benar nyata atau tidak sih, gitu. Dalam mungkin yang Ustadz Dwi tahu ya. Ya, baik. Dikatakan nyata pasti, karena kita sebagai seorang muslim wajib mengimani yang gaib, karena memang jin ini adalah makhluk yang gaib ya. Dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman ayat 15, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan aku ciptakan jin dari api yang panas. Berarti dalam ayat lain juga Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Nah, masih banyak sebenarnya dari Al-Quran, dalil-dalil lain membuktikan bahwa jin itu nyata adanya. Berarti dilihat dari dalil tersebut, kita harus yakini bahwasanya jin itu memang ada nyatanya, ada ya. Mereka berbeda dengan kita ya. Kita makhluk yang nyata bisa dinampak oleh mata, namun jin berbeda dengan kita. Dia makhluk yang tak kasat mata ya, bahasa lainnya, atau goib, halus ya. Iya. Ya.
Kira-kira bisa nggak sih jin mengganggu manusia, Ustaz Dwi? Sangat bisa. Bisa ya? Iya. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadum rahaqa. Ya. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan kepada sebagian laki-laki dari golongan jin, maka jin itu menambahkan mereka dosa dan kesalahan. Ya, artinya jin-jin itu bisa mengganggu manusia, ya, dengan rasa was-was, dengan ketakutan, ditakut-takutilah si manusia itu. Sebenarnya untuk memunculkan rasa takut itu menguji keimanan orang tersebut, ya. Apakah dia takut apa tidak, seperti itu. Lalu Ustaz Dwi ini, apakah kesalahan itu ya, dalam gangguan jin itu termasuk kesalahan sendiri manusia gitu, atau bisa juga karena kiriman orang lain gitu? Kalau misalkan ada yang orang, saya minta jadi kuat, saya minta anti bacok, nah itu apakah benar adanya seperti itu? Betul. Tapi tidak sepenuhnya benar itu semua kesalahan manusia, ya. Ada kalanya juga memang kiriman atau faktor dari sihir, ya. Kalau yang namanya dari kesalahan manusia itu sendiri, ada dua faktor. Bisa jadi karena keinginan dia sendiri, si manusia itu mendatangkan si jin itu ke dalam tubuhnya dengan cara amalan-amalan, seperti amalan-amalan yang menyelisih sunnah, ya, seperti puasa yang tidak sunnah, tidak ada tuntutan dari Islam, contohnya puasa mutih, puasa pati geni, ya, atau puasa-puasa yang menyelisih sunnah lainnya. Kemudian melakukan ritual-ritual syirik, ya, seperti mandi kembang 7 rupa, ya, itu akan mendatangkan khodam dari bangsa jin ke dalam tubuhnya. Lalu gangguan yang sifatnya yang kedua adalah akibat dari kelalaian manusia sendiri, ya, tidak berzikir kepada Allah, ya, di setiap keadaan. Contoh, dia mau makan tidak baca bismillah, ya. Lebih parahnya, makan tidak baca bismillah dalam keadaan berdiri pakai tangan kiri. Nah, paket lengkap, ya. Iya. Nah, apalagi ketika dia mampir ke tempat sesuatu, dia pengen buang air kecil, pengen buang hajat, dia kencing di atas pohon atau di lubang-lubang, itu tempat-tempat mereka. Dan pasti akan ada diganggu gangguan, ya, jin itu sendiri. Wah, luar biasa ini. Makanya kita ketika melakukan aktivitas itu harus membaca doa atau mungkin diawali dengan bismillah, ya, itu saja, ya, agar tidak diganggu, Bapak Ibu sekalian, agar tidak diganggu oleh jin tadi, ya. Betul. Nah, itu. Oke, Ustaz Dwi, kira-kira ada nggak sih waktu-waktu tertentu di mana gangguan jin itu lebih kuat? Kayak contoh, kalau orang zaman dulu itu kan jangan main sampai maghrib gitu kan, itu bahaya, banyak jin-jin, banyak setan-setan. Nah, gimana itu kalau menurut Ustaz Dwi itu? Nah, memang ada beberapa waktu di mana waktu-waktu tersebut menjadikan setan jin ini menjadi dikatakan mungkin lebih kuat, karena memang waktu mereka, diantaranya tadi yang seperti Mas Rifki katakan, di waktu maghrib, ya, itu Rasulullah mengabarkan bahwasanya kita tidak boleh keluar di kala maghrib. Jangankan keluar, ya, begitu masuk waktu maghrib, matahari terbenam, kita diperintahkan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kita yang di luar suruh tuh pada masuk. Dulu orang tua dulu kita selalu ngingetin, Iya. maghrib pada masuk, ya, sendakala kalau bahasa orang Jawa, ya. Iya. Nah, itu benar, ya, karena itu waktu mereka. Itu yang pertama di kala waktu maghrib. Yang kedua, mereka mengganggu di antara jam 12 ke atas, ya, di tengah malam, ya, kalau manusia sedang pada tidur lelap, ya, dan waktu yang sunyi senyap, gitu kan. Dan itu memang waktu-waktu di mana sihir-sihir sedang dilemparkan. Kalau memang ditujukan, ya, untuk banyak, ya, atau untuk pemisah rumah tangga, atau untuk dibunuh orang yang akan disihir itu, ya. Kemudian yang terakhir, jin ini memang dia kembali ketika waktu fajar, dia kembali ke markas, ya, kembali ke tempat mereka di waktu fajar. Namun ada beberapa dari mereka yang masih mengganggu manusia, ya. Contohnya mereka dalam sebuah hadis Rasulullah mengabarkan
jin ini mengikat tubuh anak Adam manusia ya itu di 3 ikatan ya. Ikatan pertama akan terlepas manakala orang tersebut dia berdoa berzikir membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, berdoa kepada Allah. Lalu kemudian terlepas ikatan pertama. Kemudian dia bangun berwudu, maka lepaslah ikatan kedua. Kemudian dia sholat, maka lepaslah semua ikatan setan pada dirinya. Sholat di sini dalam artian sholat subuh ya? Sholat subuh bisa ya? Atau sholat sunnah bisa? Sholat qobliyah. Ya. Sholat qobliyah, sholat hajah. Ya itu ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada tadi mungkin tips dan triks ya. Ini memang udah diriwayatkan oleh Rasulullah. Tadi ada 3 ikatan yang mungkin bisa dilepas. Salah satunya berdoa setelah bangun tidur, wudu dan juga sholat ya itu. Nah, kita lanjut Ustaz Dwi nih. Menarik, sangat menarik pembahasan masalah jin ini karena ya itu. Ciri-ciri orang yang terkena sihir dan gangguan jin nih masuk ke sini. Kira-kira Ustaz Dwi, apa bedanya antara sihir dan gangguan jin biasa? Baik, perbedaannya cukup mencolok ya. Yang pertama kalau dia gangguan jin, gangguan sihir ya. Gangguan sihir itu akan nampak ketika si orang tersebut gangguannya lama ya. Dia gangguan jinnya sifatnya bertahan lama ya, bisa mungkin sebulan, 2 bulan, bahkan sampai tahunan gitu. Karena sihir ini dia ada pihak ketiga di situ, yaitu siapa? Para dukun-dukun, tukang sihir yang melemparkan sihir ke orang tersebut. Ya banyak nanti tujuannya, apakah untuk pemisah antara rumah tangga suami dan istri ya, namanya zikir sihir tafrik ya, sihir pemisah ya hubungan rumah tangga, yang mana hal itu sangat disukai oleh iblis ya. Atau mungkin sihir-sihir lainnya untuk membuat orang tersebut mati segan, hidup tak mau ya. Seperti itu banyak juga Mas Rifki ya. Nah, dengan gangguan perbedaannya dengan jin gangguan jin biasa itu, kalau gangguan jin biasa dia tidak ada hubungannya sama tukang sihir. Jadi atas dasar kemauan jin sendiri ya. Ya, dia ganggu mungkin atas dasar kemarahan jin tersebut kepada orang yang dihinggapinya, orang yang diganggunya. Mungkin karena orang tersebut telah mengganggunya, entah itu tadi yang saya sebutkan di awal, dia pipis sembarangan ya, mohon maaf ya, di atas pohon atau di lubang-lubang, atau sebaliknya jin ini suka sama orang tersebut, diganggulah ya, ditempeli kalau bahasa kita ya. Nah, itu sifatnya sebentar. Nah, kita bacakan ruqyah, itu keluar sudah selesai. Oke, itu antara perbedaan antara sihir dan gangguan jin. Kemudian kalau sihir itu biasanya ada ininya, ada puhul, pengikat. Perbedaan kayak apa? Kayak contohnya kain kafannya. Ya. Kemudian gitu. Tanah kayak gitu, gitu ya. Tanah kuburan ya. Seperti itu ya. Buhul kalau sihir. Kalau itu nggak ada, yang biasa nggak ada. Oke, Sadwi, luar biasa ini. Mengerikan juga ya. Macam-macam buhul ya, atau ceker ayam. Dunia ini ya. Luar biasa. Oke, ciri-ciri Sadwi, ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin dulu deh, kira-kira. Baik secara mungkin fisiknya atau emosionalnya dan lain sebagainya. Baik. Ciri-ciri orang terkena gangguan jin ya, diantaranya kalau untuk sihir yang paling mencolok, dia itu kalau tidur sering mimpi ya. Sering mimpi yang menakutkan, yang menyeramkan, terutama ular. Karena ular ini simbol daripada sihir ya. Gitu ya. Banyak dari jin itu menjelma menjadi ular. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwasanya jin itu menjelma menjadi ular ya. Makanya kalau ada ular masuk ke rumah kita, kata Nabi SAW, sekali datang usir, 2 kali datang usir, sampai 3 kali berturut-turut datang, kita bunuh ya. Karena yang ketiga itu bukan ular biasa, dia adalah jelmaan jin. Gitu. Oke, itu salah satu cirinya ya. Iya, ciri-cirinya bisa karena lewat mimpi ya. Kemudian perubahan emosional. Ya. Sering marah-marah gitu ya. Tiba-tiba sering marah-marah. Sering nangis. Sebenarnya orangnya penyabar ya.
tapi sering marah, sering nangis, sering takut tanpa sebab ya gitu. Linglung, tiba-tiba linglung gitu. Penyakit yang tiba-tiba menimpa dia padahal sebenarnya dia sebelumnya sehat-sehat gitu kan. Gitu. Nih, ada pertanyaan dari para pelanggan kita. Benarkah orang yang terkena sihir itu merasa tertekan tanpa sebab, sulit tidur bahkan atau melihat hal aneh gitu kan? Nah, itu benar nggak sih, Sadwi? Betul. Karena itu dari beberapa ciri-ciri orang yang terkena sihir atau gangguan jin itu diantaranya tadi sering tertekan tanpa sebab ya. Terus gangguan kesehatan ya, dia sakit medis padahal diperiksa ke medis aman tidak, ya. Iya, tidak ada terdeteksi penyakit apa-apa seperti itu. Oke. Sadwi, tadi terkait sihir ini kira-kira apakah seorang memang perlu dimasukkan ke psikiater atau mungkin ke peruqyah atau gimana nih kira-kira? Mungkin ininya. Mungkin cara membedakannya iya. Cara membedakan ini apakah dia harus ke psikiater atau ke peruqyah nih, ya kan? Kadang-kadang kita masih bingungnya di situ. Kadang ada gangguan jiwa kan dia kan? Ini agak mirip-mirip. Iya, agak mirip ya. Gangguannya mirip-mirip seperti orang depresi. Apakah benar dia depresi atau gangguan jin? Kan? Apakah dia skizofrenia atau gangguan jin? Gitu. Maka cara membedakannya boleh kita ambil langkah bijak, kita periksakan dulu ke psikiater. Ya, kalau ternyata berobat ke psikiater belum tidak ada menghasilkan hasil, ya minum obat tapi tidak kunjung sembuh, obatnya sudah habis, tidak ada perubahan. Nah, terus kemudian dilihat juga dari riwayatnya. Adakah dia riwayat dia pernah belajar ilmu tenaga dalam? Adakah dia riwayat pernah melakukan ritual-ritual syirik ya, seperti mandi kebang, ya datang ke dukun, ya mengamalkan amalan-amalan yang tidak sunnah atau menyelisih sunnah gitu. Nah, kalau ada berarti indikasinya bisa dikatakan dalam tanda kutip dia harus diruqyah. Maka yang harus dilakukan adalah setelah datang ke psikiater dia harus datang ke peruqyah. Tentunya mudah-mudahan insyaallah di Pusat Bekam solusinya. Oke, sedih luar biasa nih Bapak Ibu sekalian yang mungkin tadi ada mimpi yang aneh-aneh, mimpi ular dan lain sebagainya. Boleh Bapak Ibu untuk datang ke Pusat Bekam di cabang terdekat Anda terutama ya. Atau bisa menghubungi atau bisa klik website kita di www.pusatbekamruqyah.com. Nah, itu ada di cabang-cabangnya banyak, ada 39 cabang untuk saat ini Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut seru ini. Kita cerita-cerita deh tentang mungkin pengalaman Ustadz Dwi tentang kehidupan sihir dan mungkin tadi kehidupan sihir di dunia nyata Ustadz Dwi nih. Mungkin pernah Ustadz Dwi menangani atau mungkin tadi ada pelanggan Ustadz Dwi atau pasien ya terutama di Pusat Bekam yang datang. Cerita dah kira-kira yang paling mungkin Ustadz Dwi ingat mungkin ya, yang paling besar dan paling ingat itu. Nah, itu kira-kira seperti apa nih? Yang paling saya ingat dan sampai nggak akan saya pernah lupakan sampai sekarang itu ketika saya awal meruqyah di Pusat Bekam di cabang Jatimulya dulu. Itu saya sampai dibanting sama pasien ya, saya terpelanting benar-benar. Posisi saya berada di belakang pasien ya. Lalu kemudian si pasien ini posisi tangannya ke belakang kaki saya gitu, dibanting ke depan. Itu cukup membuat saya jadi bukan takut ya. Jadi saya sempat jeda ruqyahnya, lalu saya ambil napas, saya istirahat sebentar, saya minum, saya suruh lanjutkan keluarganya karena waktu itu dia diantar sama keluarganya. Banyak kan dia? Iya. Dia itu indikasinya menganut ilmu-ilmu tenaga dalam. Gitu. Ya, jadi memang dia pemakai menggunakan ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian dia merasakan dampaknya penggunaan ilmu-ilmu semacam itu dari segi emosionalnya, dari segi pekerjaan dan jodoh. Akhirnya dia putuskan untuk tidak melanjutkan amalan-amalan tersebut. Ya, dia buang semua. Akhirnya ketika diruqyah maka terjadilah hal-hal tadi ya. Frontal sekali, Masya Allah. Tapi setelah diruqyah gimana itu pasien? Nah, itu lucunya ketika dia melakukan itu tadi tindakan fisik ke saya,
Lalu saya bacakan lagi, saya berdoa sama Allah ya agar saya diberikan kekuatan. Malah berbalik, yang tadinya dia berani ke saya, ya ampun. Ya, memang kekuatan tawakal itu sangat luar biasa ya. Kita tidak bisa melakukan itu semua tanpa pertolongan Allah ya, karena semua hakikatnya itu atas dasar pertolongan Allah. Betul. Ya, setannya itu jadi kebalik, jadi ampun. Saya bilang jangan minta ampun ke saya, minta ampun ke Allah. Ukhruj ya Allah, keluar kamu, wahai musuh Allah. Lalu dia keluar. Gitu, Masya Allah. Sekarang sudah sembuh mungkin ya pasiennya ya. Sudah sembuh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Banyak sebenarnya kisah-kisah ruqyah. Banyak juga ada juga yang pernah di rumahnya ditanamin benda-benda sihir, telur angsa, ya. Terus kemudian paku emas. Saya temukan paku emas yang lebih parah, tanah kuburan ditanam di kamarnya. Itu gimana cara nanamnya itu, Sadwi? Jadi kata pasien saya itu sengaja ditaruh sama orang tuanya. Yang memang keyakinan orang-orang tua dulu mungkin ya, karena minim ilmu ya, minim akidah mungkin ya. Walaupun mereka udah ngaji cuman nggak tahu apa yang dikaji ya. Kurang pendalaman ilmu akidahnya. Yaitu jadi katanya untuk keselamatan dia minta ke gurunya ya. Yang mungkin gurunya itu ya dalam tanda kutip dukun mungkin ya, dikasihlah itu tanah kuburan sebelum dibangun rumah itu. Sebelum dibangun. Jadi pada saat proses pembangunannya ditaruh ditanam ya. Biar kuat apa gimana gitu mungkin ya, bagi dia. Biar ada penjagaan biar rumahnya itu dibenteng atau gimana lah. Padahal kan dalam Islam itu tidak ada ya, bahkan dilarang ya meminta pertolongan kepada jin ya. Nauzubillah. Banyak lagi. Yang dipukul juga tampar saya pernah. Terus dia ngakunya sebagai pengikutnya Nyi Blorong ya. Awas kamu ngaceng-ngaceng. Saya panggilin ratu Nyi Blorong ya. Saya ini pengikutnya Nyi Blorong katanya. Ada juga yang ngaku-ngaku sebagai Nabi Khidir. Wah, itu ngaku Nabi Khidir. Sampai di ruangan ruqyah itu karpetnya diangkat gitu. Ya, itu parah banget itu. Sampai nyerang saya ya. Tapi saya biarin aja, biar nyerang. Tapi jin itu kalau dia nyerang secara fisik, kalau kita tawakal, kita berani ya, seperti ada benteng yang menahan dia. Jadi nggak nyampe ke kita gitu. Wallahualam, itu bukan soal ilmu-ilmu yang harus dipelajari seperti yang di luar sana kayak di gitu silat apa segala macam ya. Itu nggak ada ya gitu. Dasar pertolongan Allah ya. Wallahualam itu bisa seperti itu, saya juga nggak tahu ya. Ini tawakal, keberanian kita ya. Oke. Saya melihat juga pernah membaca sebuah buku bahwasanya ketika kita berani maka jin itu akan takut ya. Benar ya? Benar banget. Itu ya. Kalau kita berani, jin akan takut. Benar. Semakin kita berani, mereka semakin takut. Semakin kita takut, mereka semakin berani. Ya, itu di surat Al-Jin tadi. Wa annahu kana rijal minal insi ya'uduna bi rijal minal jinni fazadum rahaqa. Rasa takut. Mereka membisik-bisikkan rasa takut. Ya, tapi kalau kita berani, ya, kalau orang-orang terdahulu, ya, bahkan Nabi Sulaiman bisa menaklukkan jin paling kuat, jin ifrit, ya, karena keimanannya, karena ketawakalnya kepada Allah. Ya, tapi sebaliknya kalau dia pelaku maksiat, ya, akidahnya rusak, ya siap-siap aja jadi bala tentaranya setan. Oke, Sadwi. Wah, luar biasa ini. Tadi sudah dibahas juga tentang jin-jin yang bisa membuat rumah tangga retak, rezeki dan lain sebagainya. Biasanya kadang ada di warung-warung naburin tanah kuburan, air dan lain sebagainya macam seperti itu ya, Sadwi. Ada ya? Ada. Hal-hal seperti itu. Wah, luar biasa. Kenapa sih gangguan sihir ini nggak bisa kedeteksi sama medis, Sadwi? Oh iya, jelas. Karena memang tadi gaib. Ya. Alat-alat medis ini hanya akan mendeteksi sesuatu yang memang kelihatan, yang nampak, ya. Kemudian setan itu masuk ke tubuh anak Adam, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguhnya setan masuk ke tubuh anak Adam itu lewat aliran darah. Maka di aliran darah itu mereka berjalan-jalan, berpindah-pindah. Nah, itu secara gaib. Ya bisa dirasakan tapi tidak bisa dideteksi oleh alat-alat medis, ya. Seperti CT scan, ronsen dan lain sebagainya, tidak bisa mendeteksi itu karena memang sifatnya gaib. Itu cukup kita imani. Ya, ada juga sih yang sebenarnya dia memunculkan
benda-benda seperti paku itu bisa juga ada kisahnya, ada ceritanya di YouTube tuh ada ya. Ceritanya Ustadz Faizal juga ya, di rumah sakit itu ada yang berobat, dia berobat ke dokter, ada di dalam ada berapa sekitar ratusan paku ya, di operasi diambil ada lagi sampai akhirnya memutuskan untuk ini bukan medis lagi nih, udah dokternya udah dia bukan pasrah ya, artinya dia udah menyerahkan ke ahlinya ya. Iya, serahkan kepada ahlinya ruqyah. Ketika ruqyah baru setelah itu diambil, itu di ruqyah nggak ada lagi. Ratusan itu ada di YouTube, itu saya lupa di ininya. Sangat, itu nyata, sangat. bisa ada nyata juga. Luar biasa ya. Oke, Sadwi. Kan kalau zaman dulu itu termasuk nenek moyang saya ya, itu kadang dia punya jin apa namanya batu ali atau apa gitu. Kira-kira bisa, apakah itu bisa diturunkan turun menurun gitu sistem jin atau ketika orang itu meninggal maka bubarlah jin tersebut. Baik, untuk orang-orang yang pernah belajar sihir, pernah dia mengamalkan untuk mengundang jin khodam ke dalam tubuhnya, ketika orang tersebut sudah meninggal dunia, maka dia nyambung ke anak keturunannya, atau yang kita sebut dengan jin nasab. Nasab ya. Iya. Jadi mereka seolah-olah seperti menumbalkan anak keturunannya untuk dijadikan tumpangannya si jin itu sendiri. Ya, karena dia nggak putus sampai di situ. Usia manusia terbatas, tapi usia mereka lebih panjang. Mana kalau usia mereka masih ada dan orang yang diikutinya sudah meninggal, dia cari tuh siapa lagi kira-kira yang bisa dia jadikan tuannya, gitu. Maka ada istilah jin nasab tadi. Nah, itu untuk pelaku jinnya ya, pelaku yang pernah belajar. Karena mereka ketika sudah belajar tadi, seolah-olah mereka sudah ada keterikatan. Ada kontrak. Nah, itu harus diputus. Nanti ketika meruqyah pun harus ada pemutusan ikrar, pemutusan jin nasab. Ya, diputus perjanjiannya, bahwasanya tidak ada lagi perjanjian kamu cukup sampai di sini, tidak boleh ada lagi kamu keturunan saya yang kamu ikutin. Gitu. Itu sampai berapa keturunan itu kalau nggak di ini? Ya kalau nggak diputus ya udah sampai hari kiamat. Bisa jadi. Bisa ya? Iya. Bisa jadi ya. Itu kan kadang kita keturunan kita, moyang kita dari zaman kerajaan dulu, dari kerajaan Majapahit dan sebagainya ya. Kan. Nah, itu sampai sekarang pun masih ada. Ya, jinnya itu yang mungkin berpindah-pindah ke anak keturunannya gitu. Entah berbentuk harimau mungkin. Kodam-kodam. Kodam-kodam itu ya. Luar biasa ini. Berbentuk jin. Iya, Oke. Luar biasa ya. Sekarang kita ikhtiar nih untuk mungkin untuk mencegah dan untuk mungkin ketika ada jin atau mungkin ada sihir yang kita alamin, apa kira-kira yang solusinya nanti? Apa langkah pertama yang harus dilakukan jika mungkin ada keluarga yang merasakan gejala-gejala tadi, Sadwi? Kira-kira? Baik, yang pertama muhasabah diri. Muhasabah ya. Sekeluarga itu coba dikoreksi, terutama keluarganya itu bapaknya ya, ayahnya atau pimpinan rumah tangga kan ayah ya. Koreksi. Dari mana sumber dia penghasilannya, apakah dari yang halal atau yang haram ya. Kemudian muhasabah semuanya ya. Lalu lakukan ruqyah mandiri terlebih dahulu. Ya. Ruqyah mandiri dengan membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dibaca masing-masing 3 sampai 7 kali, lalu ditiupkan di air ya. Boleh dicampur dengan daun bidara. Daun bidara yang untuk diminum itu diambil 7 lembar, lalu dihaluskan dengan cara di blender atau ditumbuk ya, boleh silakan, lalu diperas, ambil airnya, diminumkan. Dan untuk dimandikan juga bisa, kalau untuk dimandikan ambil 7 tangkai. 7 tangkal dari daun bidara dihaluskan, lalu serbuknya atau yang sudah dihaluskan tadi dicampurkan di tempat air yang akan kita pakai buat mandi, lalu dimandikan. Nah, setelah itu dilakukan, lakukan zikir-zikir pelindung ya, yaitu dengan membacakan zikir pagi petang rutin setiap hari pagi, ya dibaca pagi setelah sholat subuh, ba'da subuh ya. Zikir sore dilakukan, dibaca setelah ba'da asar
itu untuk pembentengan diri. Lalu yang penting minimal dia merutinkan membaca ayat kursi, Qul huwallahu falaq an-nas ya setelah selesai sholat dan juga sebelum tidur. Itu merutinkan itu, jangan pernah lepas karena itu benteng awal. Lalu kemudian doa-doa harian itu juga penting. Doa ketika mau makan, setelah makan, keluar rumah, masuk rumah, berkendara dan sebagainya. Minimal bismillah ya. Minimal bismillah, tidak ganggu lagi. Oke, Ustaz Dewi, ini luar biasa ya. Tadi ada ikhtiar-ikhtiar kita untuk melawan atau mungkin untuk membentengi diri. Bagaimana dengan ruqyah sendiri, Ustaz Dewi? Apanya? Apakah itu salah satu ruqyah dalam artian orang yang akan kita datang ke peruqyah kemudian untuk minta ikhtiar di ruqyah tersebut, kira-kira berdampaknya seperti apa, Ustaz? Oke. Nah, untuk tadi kasus yang ketika dia merasa kalau dirinya sudah ada gangguan jin, gangguan sihir, selain tadi ruqyah mandiri, kalau memang gangguannya terlalu kuat, ya dia tidak bisa lagi menanganinya diri sendiri, dia harus cari peruqyah untuk meruqyah, ya untuk meruqyah dirinya. Ya, ini banyak orang yang salah paham tentang hadis 70 golongan umatku, kata Nabi, tidak akan masuk surga kecuali yang tidak meminta dirinya untuk diruqyah. Iya. Nah, gimana itu? Ini dalam artian di sini sebenarnya dalam hadis tersebut ya. Ruqyah ada dua macam. Ada ruqyah syariah seperti yang ada di pusat bekam, yang dibacakan Al-Quran, kemudian bacaannya dikeraskan, ya, kemudian tidak menyentuh kecuali sesuatu yang diperlukan, tidak menyentuh mahram kecuali menggunakan sarung tangan atau media lainnya, tidak menyentuh secara langsung. Nah, ruqyah yang kedua adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang dilakukan dengan mantra-mantra sihir, mengundang jin atau bantuan jin. Dengan menggunakan bantuan jin. Dibacanya tidak jelas, samar-samar, ya, komat kamit ya. Intinya seperti itu. Nah, kalau untuk ruqyah seperti itu, ya berarti boleh dilakukan, minta pertolongan kepada orang yang mampu dalam hal tersebut, ya. Insya Allah di pusat bekam peruqyah kami siap untuk menangani gangguan-gangguan jin tadi, insya Allah. Berarti tadi hadis tadi merujuk kepada ruqyah yang syirik ya. Ruqyah syirik, menyekutukan Allah ya, sama aja ya, pada seperti itu ya. Lalu kemudian ruqyah itu sendiri kan masuk dalam pengobatan. Pengertian ruqyah itu kan arti definisi ruqyah sendiri adalah, kalau secara bahasa ruqyah itu adalah jampi atau mantra, ya. Tapi secara definisi yang sebenarnya adalah ruqyah adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Yang membacakan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya, tujuannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesembuhan, gitu. Dan bisa untuk pengobatan medis maupun non medis, gitu. Penyakit yang berat maupun yang ringan. Jangan dikira penyakit yang berat, yang kata orang-orang banyak bilang nggak ada obatnya, nggak ada, itu mah penyakit nggak bisa disembuhin. Padahal Nabi SAW mengabarkan semua penyakit ada obatnya. Ada obatnya. Ya, kita ikhtiar dengan pengobatan Al-Quran, bahwasanya kita yakini ya Al-Quran itu pengobatan yang sangat terbaik, ya. Selain bekam, ya, kalau Al-Quran itu pengobatan secara ruhani, ya. Rohaniyahnya. Bahkan ada kata lain atau nama lain Al-Quran itu asyifa. Asyifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu syifa. Kalau dikatakan syifa bukan ad-dawa. Berarti kalau ad-dawa hanya obat, tapi asyifa itu obat yang manjur. Artinya langsung enggak ada keraguan lagi, pasti sembuh, gitu. Kata Allah juga, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Di surat Al-Hasyr, ya. Itu kata Allah, jikalau Al-Qur'an itu ditaruh atau diletakkan di atas gunung. Gunung itu kan besar, Mas Rizky, ya. Itu aja bisa hancur. Apalagi Al-Qur'an ini hanya sekedar mengobati penyakit-penyakit berat, kanker, ya, penyakit gila, apalagi cuma depresi, skizofrenia, ya. Iya, skizofrenia. Itu apalagi, itu akan mudah sekali. Yang penting tawakal dan
keyakinannya. Keyakinan kita Betul. terhadap kesembuhan tersebut ya Al-Quran. kepada Allah Keimanan. Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz Dwi. Oke, itu luar biasa sekali, sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan kali ini ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan juga ciri-ciri terkait mungkin ada keluarga Bapak Ibu sekalian yang mengalami hal-hal tersebut, boleh untuk dikonsultasikan kepada pusat bekam cabang terdekat Anda. Kan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian juga saya mau datang langsung, boleh silahkan untuk datang langsung Ustaz Dwi ya gitu. Terakhir Ustaz Dwi, kira-kira nih apa hikmah terbesar dari semua pengalaman Ustaz Dwi dalam membantu mereka yang terkena gangguan jin dan sihir ini? Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat orang lain. Saya terus terang aja, 14 tahun saya meruqyah ya, banyak pasien-pasien saya itu banyak tertangani ya, alhamdulillah. Ada satu pasien itu yang sampai sekarang sudah seperti saudara sendiri. Masya Allah ya, dia sering datang ke rumah, sering kalau ada acara-acara sering ngajak keluarga sendiri. Ya, gitu. Anak-anaknya pun main bersama anak-anak saya, Masya Allah. Itu luar biasa, hikmahnya sangat luar biasa. Kita bisa bantu orang, ya. Jadi untuk para peruqyah harusnya tidak menjadi alasan untuk dia tidak meruqyah, ya. Harusnya dia selalu semangat karena kita mengamalkan hadis Nabi, menjadi orang yang bermanfaat. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berdoa kepada Allah. Lantas apa yang tidak kita lakukan untuk saudara kita kalau mereka butuh pertolongan kita, doa-doa kita, ya. Kemudian ayat-ayat Quran yang kita bacakan untuk mereka, lalu mereka mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita juga dapat pahalanya, Mas Rifki, Masya Allah. Oke, terima kasih Ustaz Dwi, ini luar biasa nih ilmu dan pencerahan kali ini Ustaz Dwi. Oke, mungkin itu Ustaz Dwi podcast kita kali ini. Terima kasih Ustaz Dwi telah hadir jauh-jauh, datang-datang dari Bekam University ke kantor kami Ustaz Dwi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jangan pernah anggap remeh perasaan yang tidak nyaman yang terus berulang, mimpi buruk tadi, terus juga cemas dan lain sebagainya, atau emosi yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Bisa jadi itu bukan sekedar stres atau apa bentuk lainnya. Bisa jadi itu adalah peringatan tubuh dari ruhani kita. Salah satunya yaitu tadi pengobatan ruqyah syariah ya Bapak Ibu sekalian, jangan ruqyah yang bukan syariah. Ruqyah syariah ada di pusat bekam cabang terdekat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.